Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel populer yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia dan Kecakapan Berbahasa Masa Kini. Sebelum ke pembahasan, ada pepatah mengatakan, tak kenal kata sayang. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kila Putri, NIM saya 10225036 dari kelas C225. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel populer yang telah saya buat sendiri. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pembuatan artikel populer ini untuk memenuhi tugas ETS atau evaluasi tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari program studi S1 Akuntansi di Digitek University. Di sini ada struktur artikel yang saya buat, yaitu ada abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas abstrak. Yang pertama yaitu abstrak. Di sini saya menjelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian penting dari identitas budaya dan nasional Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia merupakan bentuk kecintaan terhadap warisan budaya dan keberagaman bahasa di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan penghargaan terhadap kesatuan bangsa melalui bahasa yang menjadi alat komunikasi bersama. Dan di sini juga terdapat kata kunci, yaitu bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa masa kini. Nah, di sini juga ada pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas dalam masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia yang juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa gaul dalam masyarakat. Lalu untuk struktur yang kedua, kita akan membahas pendahuluan. Pada pendahuluan, saya menjelaskan bahwa bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul pada kerapatan untuk berdikrar Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan penyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Bahasa Indonesia sangat berkaitan dengan masyarakat karena dalam bahasa ini memprioritaskan sikap cinta tanah air dan menghormati tanah air, serta tidak ada perbedaan dalam berkomunikasi. Proses perkembangan bahasa Indonesia menjadi tumpuan kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Idealnya, bahasa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini penting mengingatkan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempersatukan negeri ini. Bahasa memberikan fasilitas komunikasi dari semua aktivitas kita. Sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak bisa terhindar dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memahami maksud dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang benar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi salah satu identitas dan menjadi sebuah perantara dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, ada baiknya jika menguasai bahasa Indonesia atau setidaknya memiliki pengetahuan bahasa Indonesia yang cukup. Lalu yang kedua, pembahasan. Untuk pembahasan di sini menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia telah dipelajari oleh beberapa negara, namun tidak berarti bahwa keberadaan bahasa Indonesia bukan tanpa masalah. Muncul bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang pesat turut mendorong perkembangan bahasa.
Era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia mendapat saingan berat dari berbagai bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris dan bahasa Korea yang sekarang lebih banyak digunakan di kalangan remaja saat ini. Bahasa Indonesia yang digunakan remaja saat ini banyak dicampur dengan bahasa asing. Ini juga menjadi alasan terbentuknya stigma di kalangan remaja pengguna bahasa Indonesia. Tidaklah terlihat keren, sehingga hal ini menjadi tantangan berat dalam pengembangan bahasa Indonesia ke depannya. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini sangat bervariasi, tergantung dengan konteks dan lingkungan sosial mereka. Beberapa remaja mungkin cenderung menggunakan bahasa formal dan baku, terutama di sekolah atau dalam situasi resmi. Namun, tidak dipungkiri pada zaman sekarang di lingkungan sehari-hari dalam pergaulan dengan teman sebaya, mereka cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai, termasuk istilah-istilah, slang, atau kata-kata baru yang muncul dari pengaruh media sosial dan budaya pop seperti K-pop yang sangat digemari remaja saat ini. Penting untuk diingatkan bahwa bahasa selalu berubah dan berlangsung seiring berjalannya waktu, dan ini juga yang dialami evolusi budaya dan komunikasi. Untuk tantangan pengembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, yang pertama, pengaruh bahasa asing. Contoh, konten media dari luar negeri seperti film, musik, dan media sosial yang menggunakan bahasa asing. Yang kedua, slang dan variasi, yaitu remaja mungkin cenderung menggunakan variasi bahasa atau slang yang populer di lingkungan mereka. Lalu yang ketiga, penggunaan media sosial, yaitu mengakibatkan kecenderungan untuk menggunakan singkatan, emotikon, atau gaya penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Yang keempat, kurangnya keterampilan berbahasa yang mendalam, yaitu kurang memahami tata bahasa dan struktur bahasa Indonesia dengan baik. Yang kelima, kedapatan literasi atau kemampuan menulis dan membaca. Yang keenam, penggunaan singkatan dan akronim, yaitu dapat mengakibatkan kebingungan atau kesulitan dalam memahami pesan. Yang ketujuh, pentingnya pendidikan bahasa untuk memastikan bahwa remaja dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mampu menjadi jembatan komunikasi antar suku yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Jika kita tidak ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa asing di negeri kita sendiri, maka keberadaannya senantiasa harus dipelihara, perkembangannya harus dicermati. Terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat berkaitan dengan masyarakat karena dalam bahasa ini memprioritaskan sikap cinta tanah air dan menghormati tanah air serta tidak ada perbedaan dalam berkomunikasi. Sehingga proses perkembangan bahasa Indonesia menjadi tombak kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Di dunia global, bahasa Indonesia bersaing dengan bahasa Inggris dan Korea di kalangan remaja. Remaja saat ini sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini berbeda-beda, tergantung konteks dan lingkungan sosial. Dalam situasi sehari-hari, kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai, seperti bahasa gaul dan kata-kata yang dipengaruhi oleh media sosial dan K-pop. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia dan mengakibatkan tercampurnya kata-kata asing. Remaja mungkin kesulitan berkomunikasi dengan orang lain karena penggunaan bahasa gaul lokal. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempersatukan negeri ini. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata atau apapun itu. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.